Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih tetap tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi dengan sedulur-sedulur semuanya, ya, berbagi dengan saudara-saudara semuanya tentang hal-hal yang belum kita pahami maupun yang sudah kita pahami. Kita sharing bersama, kita saling tukar pikiran. Saya juga bukan orang yang pandai atau orang yang pintar, saya juga bukan orang yang pintar medar atau berdakwah, bukan. Di sini saya cuma ingin sekedar berbagi gitu aja. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya bisa saya ungkapkan dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam istilah Romo ataupun Putra, semua itu kan laku dalam. Jadi Romo itu, sebutan Romo itu kalau digulung menjadi rasa manunggal. Begitu juga dengan putra, kalau digulung dimasukkan ke dalam, artinya putrane rasa. Ini kalau laku dalam. Tetapi digelarnya, dikeluarkan, Romo bisa menjadi bentuk, karena di luar sudah bentuk semua, sudah wujud semua. Bisa menjadi bapak ataupun bisa menjadi orang yang lebih tua dari kita, atau bisa juga orang yang lebih mumpuni daripada kita. Tetapi kalau putra, digelarnya bisa berbentuk juga, yang berarti putra masih dalam sebutan anak, dalam arti anak. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya pun begitu juga dengan pengertian yang lain. Artinya kalau Tuhan, ya, kalau disebut Tuhan berarti masih ada hamba, dan manusia ini jelas-jelas adalah hamba Tuhan, kan begitu. Jadi semua yang ada di gelar gunung ini berkepastian semua, nggak ada yang sia-sia. Ini terserah bagaimana cara seluruh dalam menyikapinya. Dalam rangka laku spiritual atau laku pencarian sejati, ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, memang semua itu butuh proses. Semua butuh proses. Apa yang kita harapkan, apa yang kita cari, semua butuh proses. Nggak beda ketika kita lahir. Ketika kita lahir masih kecil, masih bayi, ya, masih bayi, benar-benar suci. Pikiran kita, kenangan kita, batin kita belum tercampuri apa-apa, itu jelas. Dan di situ kan menunjukkan bahwa manusia ditempa untuk mencari yang sejatinya, untuk mengetahui atau mencari yang sesungguhnya, yang hakiki. Sadar nggak sadar, manusia tetap mencari yang sejati. Nah, apa yang sejati? Yang sejati adalah hidup yang sebenarnya. Itu sadar nggak sadar manusia. Tetapi manusia sudah terjebak di dalam ranah, misalnya dalam ranah agama ataupun dalam ranah yang lainnya, ya. Ini manusia kebanyakan terjebaknya di situ. Mereka kan banyak beranggapan kalau di agama, tekun di agamanya, bisa bertemu dengan Tuhannya. Karena kita kalau menurut agama kan sebagai hamba. Pun begitu juga dengan putra, ya, begitu juga dengan putra. Kalau benar-benar patuh, baku, kukuh, kita juga kan merasakan keberadaan Tuhan yang sebenarnya, merasakan keberadaan Romo yang sesungguhnya, yang sejatinya.
dalam proses itu banyak hal yang kita temui, banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita jalani, ya. Dalam istilahnya kesasar susur, harus tersesat dulu, harus benar-benar tersesat dulu, harus benar-benar tersesat dulu. Istilahnya babat alas, mulai kecil, bayi, kita masih menyusu, kemudian makan lebih halus lagi, bubur ataupun pisang, lebih kasar lagi, ya setengah-setengah kasar, nasi campur dengan apa itu, dengan bubur atau dengan pisang. Lebih kasar lagi, sudah nggak pakai bubur atau pisang, memakai nasi dengan sayuran, lauk pauk yang berkarbohidrat, ya, lauk pauk yang bervitamin, begitu. Nah, setelah kita melalui hal-hal yang belum pernah kita hadapi, di situ manusia benar-benar ditempa, ya, tempa, dididik, dalam istilah apa, digulung mentah, agar tahu yang sebenarnya. Ini sadar nggak sadar, semua manusia di dunia mengalami hal seperti itu. Digelarnya saja, misalnya manusia ingin mencari kekayaan atau ingin kaya, nggak peduli jalan apa yang ditempuh. Ini kan proses. Nah, setelah mencapai apa yang diinginkan di gelar dunia, baru dia sadar, ternyata cara yang saya tempuh ini benar adanya, ternyata cara yang saya tempuh ini tidak pas, tidak sesuai dengan hukum dunia. Karena apa? Hukum dunia kan bermacam-macam, ada hukum perdana pidana, ada hukum adat istiadat, ada hukum agama, ada hukum tradisi. Lah, kita melewati hal-hal seperti itu, Kalau manusia benar-benar ingin mencari yang sejatinya atau mencari yang sesungguhnya, hal-hal seperti itu bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi pelajaran buat kita untuk mencapai yang sebenarnya, untuk mencapai yang sejatinya. Tetapi yang saya bilang tadi, manusia terjebak di kotak, disekat. Ini yang paling benar, ini yang paling benar, ini yang paling benar, ini yang paling benar. Kalau sudah kita ringkas menjadi satu, ini kan benar semua, menjadi kebenaran. Kalau sudah menjadi kebenaran, mestinya tidak ada menjadi kesalahan. Karena sudah benar kok bisa menjadi salah. Nah, di situ manusia terjebaknya di situ. Kalau sudah merasa dirinya benar, paling mudah untuk menyalahkan orang lain. Ini fakta yang sesungguhnya. Ini sesuai dengan apa yang terjadi di dunia ini. Ini kan fakta. Padahal kita sudah berkebenaran, kita sudah benar, kita duduk di agama. Agama sudah pasti benar. Jalan menuju Tuhan. Nah, kan masih jalan menuju Tuhan. Kalau sudah jalan menuju Tuhan, mestinya beranggapan benar. Apapun yang terjadi, apapun yang ada di dunia ini, baik itu orang laku ini, laku itu, mestinya kan sudah benar semua. Untuk mencapai itu yang lebih sulit, yang susah seperti itu. Apalagi di kalangan putra Romo, sudah merasa dirinya itu benar, secara nggak sadar menyalahkan orang lain. Nah, apa saya bicara seperti ini menyalahkan orang lain? Saya tidak pernah menyalahkan orang lain. Saya cuma mempelajari apa yang ada di dalam dunia ini, kenyataan yang ada di dunia ini, untuk menjadi referensi buat saya, untuk menjadi tolak ukur buat saya. Dan saya melihat apapun yang terjadi di dunia ini memang benar adanya. Itu kenyataan yang ada, nggak bisa dipungkiri lagi. Ada orang berbuat kejahatan, ya sudah, jahatnya itu di mana? Itu sudah menjadi pertanyaan buat saya. Jahatnya di mana? Misalnya mencuri, membunuh orang, berzina, berjudi, mabuk-mabukan. Nah, ini kan real, ini kan fakta. Terus salahnya di mana? Misalnya, salahnya di mana? Jahatnya di mana? Ini yang jadi pertanyaan. Misalnya membunuh orang, itu jahat.
Jahat menurut siapa? Kalau memang itu jahat menurut Tuhan, Tuhan kan lebih ngerti, Tuhan kan lebih paham. Oh, orang ini mau membunuh orang ini, padahal ini semua ciptaanku. Artinya kan begitu, semua ini kehendakku. Saya tidak menginginkan barang ciptaanku dirusak oleh barang ciptaanku juga, biar ya jadi benturan. Tetapi manusianya nggak sadar, manusianya itu nggak sadar. Terjadilah saling bunuh-membunuh, kadang kayak peperangan atau gimana atau yang lain. Ini kan sampai terjadi, ini terjadi. Nah, seharusnya hal-hal seperti itu nggak terjadi. Yang membunuh sudah merasa benar, yang dibunuh juga sudah merasa benar. Cuma kalah dalam teknik perkelahian atau teknik membunuh gitu aja. Padahal Tuhan tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan untuk saling mencela, untuk saling membunuh. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ini kan rilis dari benar-benar kesadaran murni, benar-benar kesadaran murni, benar-benar kesadaran. Misalnya ada seseorang menyalahi orang lain, lah yang disalahi ini mestinya kan sadar. Sadar gimana? Kenapa orang itu kok menyalahi saya? Berarti saya ada yang kurang pas, berarti saya ada yang keliru, berarti saya ada yang salah. Nah, kalau sudah seperti itu, lah Tuhan itu cara mengingatkan kan berbagai macam cara mengingatkan. Tetapi orang yang nggak sadar, saya nggak salah kok disalahkan, saya ini sudah benar tetapi tetap disalahkan. Nah, padahal aturan-aturan yang ada di dunia ini yang harus ditaati, karena ini hukum-hukum dunia, ini hukum alam. Semua akan kembali ke pribadi. Nggak bisa hukum-hukum alam ini yang kita lihat dengan mata telanjang itu kita pungkiri, itu nggak bisa. Seperti halnya kita berjalan di jalan raya, ada rambu-rambu, lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Ini semua kan ada artinya semua. Lampu hijau artinya apa, lampu merah artinya apa, lampu kuning artinya apa. Semua kan ada. Ini buat perilaku manusia. Semua itu ada tatanannya, semua itu ada aturannya. Hidup nggak begitu saja, istilahnya hidup nggak begitu saja ngawur memberi aturan-aturan kepada manusia yang sekiranya itu mencelakakan manusia. Nggak seperti itu. Hidup kan cinta kasih. Hidup penuh kasih sayang, penuh dengan kasih sayang hidup itu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, kalau kita sadar, kembali ke pribadi. Untuk bisa kembali ke pribadi, kita harus benar-benar manunggal. Manunggal dengan siapa? Manunggal dengan hidup. Lah hidup itu siapa? Hidup itu terus suci. Yang punya Gusti Engkang suci, itu sudah pasti. Secara nggak sadar, ya, kita ini kan tetesannya Tuhan. Mulai manusia pertama itu tetesannya Tuhan kita ini. Netes lagi. Terus sampai berjuta-juta manusia yang ada di dunia ini. Memang dalam mencari sesuatu kita memang butuh proses. Misal kita butuh uang, mestinya kan ke bank, karena bank itu gudangnya uang, kan begitu. Tetapi untuk menuju bank tersebut kita kan melewati jalan. Nah, di jalan itu ada uang semua, tapi kita nggak sadar. Uang yang mana yang kita cari? Yang kita cari kan uang untuk menuju tempat yang ada uangnya. Semua ini ada uangnya, di semua tempat ada uangnya. Gak beda orang dalam laku spiritual mencari kebenaran jati, istilahnya mencari Tuhan. Dianggapnya bahwa di suatu tempat itu disitulah Tuhan berada.
disitulah Tuhan berada. Saya nggak menyebutkan ya di mana tempatnya. Misalnya tempat-tempat ibadah, ternyata Tuhan itu ada di situ. Kalau Tuhan ada di situ, terus alam semesta segini besarnya, segini luasnya itu yang menempati siapa? Padahal semua itu adalah milik daripada Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan, semua itu adalah kuasa Tuhan. Ini adalah kesadaran pribadi, kesadaran benar-benar kesadaran pribadi. Terutama dalam laku Putra Romo. Kalau sudah merasa benar, ya sudah, kita sudah merasa benar. Apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di alam ini, bagi laku spiritual yang lain, aliran apa saja, agama apa saja, semua itu saudara. Semua itu saudara, satu sumber. Sumbernya ya hidup itu sendiri. Sumbernya hidup itu sendiri. Bukan yang lain, sudah nggak ada yang lain. Tanpa hidup sudah nggak ada apa-apa. Nah, untungnya hidup itu selalu itu tadi yang pernah saya bilang. Hidup itu selalu mencari wadah yang tepat, mencari tepat yang tepat. Nah, apakah di dunia ini belum tepat untuk hidup? Tepat. Sudah pas di dunia ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah manusia, tanaman, hewan itu diciptakan atau memang tercipta sendiri? Kalau menurut saya itu adalah otomatis. Otomatis terjadi dengan sendirinya, dengan sabda-sabdanya, dengan sabda-sabdanya hidup. Jadi nggak perlu hidup itu harus membuat, misalnya membuat tanaman harus dengan bahan ini. Nggak perlu, karena bahan sudah tersedia semua, sudah ada dari empat unsur itu sudah ada. Semua bahan itu sama, tumbuhan, hewan, manusia, semua bahannya sama. 4 unsur. Ya, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, sari-sarinya tanah, dan sari-sarinya air. Kemudian hidup itu sendiri yang menempati. Nah, di situ belum ada kesaksian, tanaman atau binatang belum bisa menyaksikan adanya roh suci itu tadi, belum bisa menyaksikan adanya hidup, sehingga terciptalah manusia. Nah, manusia juga begitu, bukan terus Tuhan ini secara bentuk mengambil tumpah tanah atau mencari segelas air atau sepercik api atau sehembusan angin, bukan begitu. Ini sudah terjadi dengan sendirinya, otomatis, karena dengan sabdanya, Nah, terciptalah manusia lahir, tercipta turun temurun hingga menjadi banyak seperti ini. Yang diharapkan, yang pernah saya bilang itu, oleh hidup ini biar bisa menyaksikan adanya kehidupan yang sejati, biar dunia ini tentram, nggak saling menyalahkan, nggak saling mengkafir-kafirkan atau yang lain. Gitu. Memang tidak semua orang memahami hal seperti itu. Tidak semua orang. Ya itu tadi, kita berjalan untuk mencapai satu tujuan. Di itu banyak liku-liku, belok kanan, belok kiri, lurus, mengalami hambatan, misalnya jalan macet atau jalan yang rusak, atau banyak-banyak hal lah yang terjadi di hadapan kita. Tapi kalau kita fokus benar-benar mencapai tujuan, ingin tahu yang sejatinya, itu nanti saling apa? Saling menyambut. Yang dicari sama yang mencari ini saling menyambut kedatangan, akhirnya bisa bertemu. Itulah rasa manunggal. Sebelum adanya manusia kan rasa sudah ada. Dan namanya rasa manunggal itu kan sudah ada. Baru ada rasanya saja. Kalau nggak dimanunggalkan, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Kejadian manusia kan seperti itu. Mulai dari laki-laki dan perempuan. Ini sudah ada rasa, sebetulnya sudah ada rasa. Dan kita nggak pernah berpikir, misalnya kita akan nikah dengan siapa, itu nggak pernah berpikir. Kita akan menunggal dengan siapa, itu nggak pernah ada pikiran. Karena itu sudah kehendaknya hidup. Lewat mana saja, itu hidup sendiri yang akan menyatukan hidup sendiri.
Kita nggak bisa terus berpikir atau berangan-angan nanti akan saya manuverkan dengan orang itu. Kalau hidup nggak berkehendak, nggak mungkin terjadi. Kayak ini sesuai gitu. Nah, hidup kalau sudah menghendaki, semua pasti akan menenteramkan. Nggak ada yang tidak menenteramkan, kan begitu. Ya bersyukur saja kita sebagai manusia. Kita mulai tidur yang jelas berselimut hidup, beralaskan kasur juga hidup, bantal hidup ya. Jadi ya berselimut hidup ya. Kita nggak tahu, kita nggak pernah sadar jam berapa, detik berapa, menit berapa kita terlelap, kita nggak tahu. Dan hidup benar-benar menyaksikan, hidup benar-benar menyaksikan. Di situ hidup istilahnya apa? Mengayomi kita, benar-benar kita ini lelap, mengayun kita. Hidup itu mengayun kita. Misalnya seperti halnya kita mengayun anak kecil atau bayi, ya kita ayun bayi itu biar terlelap. Di situ kita. Kalau kita mengenal atau kita mengerti atau kita menyadari atau kita merasakan adanya hidup, hidup mengayun terus, mengayun terus. Di situ kita sudah bertentram. Disitulah ketentraman berbentuk, ketentraman berwujud. Di dalam tidur kita sudah gak bermimpi apa-apa. Nah gimana kalau sudah kita misalnya kalau kita tidur ini bermimpi, ya apa boleh buat? Kan semua sudah menjadi kehendak. Mau nggak mau ya kita terima aja mimpi-mimpi itu, baik buruk mimpi-mimpi itu. Toh itu bukan menjadi kehendak kita. Nanti kalau saya tidur saya ingin mimpi seperti ini, bukan kehendak seperti itu. Itulah kemuliaan hidup. Itu kemuliaan hidup. Benar-benar mengayomi kita, benar-benar melindungi kita. Kalau kita nurut, kalau kita patuh kepada hidup. Tapi kalau kita lepas dari aturan hidup, lepas dari tatanan hidup, ya sudah, semua ditanggung pribadi. Karena semua laku di dunia ini, baik agama maupun apapun itu adalah laku pribadi, laku pribadi. Manusianya yang terkadang itu merusak sendiri. Gitu. Sudah diberi kebenaran, ya kamu duduk di sini sudah benar, sudah duduk aja. Kalau kamu tenang duduk di sini, ya nanti yang lain itu akan melihat, oh orang itu kok tentram ya duduk di situ, ikut duduk, yang lainnya ikut duduk, coba rasakan gitu. Nggak usah apa itu nggak usah terus ngomong duduk di sini, ini enak tempatnya, empuk misalnya, nggak perlu. Orang sudah menyaksikan sendiri, sudah menyaksikan, oh itu duduknya enak ya, ada lagi tempatnya, oh ada, mana ini ya, duduk. Baru kita beri pengertian, baru kita arahkan. Kok enak ya kamu duduk di sini? Iya, saya nyenyak, saya lebih nyaman duduk di sini. Enak gitu. Banyak misalnya sofanya empuk, tempatnya juga enak, nyaman, supaya juga banyak ini. Seperti itu. Jadi nggak perlu istilahnya apa ya, ikut campur lah begitu. Kita duduk sudah tentram, sudah enak. Ada orang yang belum tahu kesadaran sejati, belum tahu kesadaran murni, belum tahu hidup yang sebenarnya, dia masih mencari ke sana kemari, ya sudah, biarin aja. Kalau dia nggak tanya, nggak perlu kita jawab. Nah cukup kita sapa gitu aja sama manusia sebagai rasa silaturahmi, sebagai rasa persaudaraan. Mas mau kemana? Oh mau ke sini, ya sudah. Mas nggak mampir dulu, nggak? Kalau mau mampir ya sudah, nggak mau ya sudah. Itu enak kan? Sebelumnya itu enak. Itu nggak perlu kita ajak-ajak orang. Pun begitu dengan laku-laku yang lain juga begitu mestinya. Ini makanya saya bilang kesadaran. Kalau sudah duduk berdua enak, nah nanti yang lainnya juga begitu ya, diberi pengarang-pengarang, diberi ajaran-ajaran, diberi aturan-aturan.
Hidup itu mengajarkan kita begini, terus melarang begini. Yang melarang siapa? Hidup kan duduk di rasa. Masa kita nggak terasa? Misalnya kalau kita ini berbuat terlarang, masa nggak terasa? Mesti kan terasa. Misalnya kita mencuri, masa kita nggak bisa merasakan apa yang kita curi itu bukan milik kita. Nah terus kalau kita kecurian gimana? Nyesel nggak kan gitu? Legowo apa tidak kan gitu? Gitu. Baiklah, cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.